Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianisi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah seminar proposal. Sebelum kita mulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga presentasi kali ini dapat diperlancar oleh Allah SWT dan para pendengar bisa memahami apa yang saya tayangkan. Nah, adapun judul penelitian yang saya teliti yaitu perspektif Islam mengenai fenomena umat beragama dalam Al-Quran. Deskriptif toleransi dalam beragama konteks pendidikan Islam. Nah, judul ini saya ambil karena pendidikan Islam menjadi perhatian penting dalam penanaman sikap toleransi. Belakangnya yaitu bahwa Indonesia merupakan negara yang multikultural, di mana multikultural sendiri yaitu memiliki arti banyak kebudayaan atau keberagaman budaya. Di sini Indonesia memiliki banyak sekali budaya, dari suku-suku adatnya, provinsi, kemudian kota dengan berbagai kota, selanjutnya pulau dengan banyaknya pulau yang ada di Indonesia. Kemudian tentu Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, bukan hanya Islam. Tentunya ada Islam, Protestan, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Toleransi umat beragama sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran merupakan jalan hidup untuk mencapai derajat Abdullah dan Khalifatullah. Allah menyeru dan membimbing toleransi kepada manusia melalui Al-Quran untuk bertanggung jawab terhadap keyakinan dan perbuatan, kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan tanpa adanya paksaan, saling menghargai dan menghormati keyakinan, berlaku adil dan berbuat baik terhadap sesama. Di sini telah jelas bahwa Allah itu tidak memaksa kita untuk dalam satu keyakinan yang sama. Allah membebaskan kita untuk memilih keyakinan kita, keyakinan mana yang kita yakinin, dan Allah juga meminta kita untuk mempertanggungjawabkan keyakinan tersebut. Tentunya dalam tujuan untuk saling menghargai dan menghormati dan berbuat baik terhadap sesama. Lanjut, pendidikan toleransi menjadi keharusan pada saat ini, khususnya di dunia pendidikan, karena melalui pendidikan inilah nilai-nilai kemasyarakatan menjadi kuat. Nah, penulis tertarik untuk mengetahui perspektif Islam mengenai fenomena umat beragama dalam Al-Quran, deskriptif toleransi dalam beragama konteks pendidikan Islam. Dalam hal ini, guru pendidikan Islam menjadi semakin memahami maksud toleransi yang terkandung dalam Al-Quran, serta mampu menganalisis kandungan yang ada di dalamnya, terutama di bidang interaksi sosial antar manusia. Di dalam toleransi, umat yang berbeda keyakinan, dengan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mempunyai maksud untuk ikut andil dalam bidang pendidikan, khususnya pada interaksi sosial, toleransi dalam beragama. Maka dengan demikian, penulis memutuskan membuat penelitian berbentuk library research dengan judul Perspektif Islam mengenai fenomena umat beragama dalam Al-Quran, deskriptif toleransi dalam beragama konteks pendidikan Islam. Maka muncul rumusan masalah dengan wilayah kajian dan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Wilayah kajian itu didapatkan karena ada batasan-batasan wilayah. Nah, maka
penelitian yang saya teliti itu meliputi pertama, perspektif Islam mengenai umat beragama. Yang kedua, toleransi dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, konsep pendidikan Islam. Kemudian, pertanyaan penelitian muncullah seperti ini. Yang pertama, apa pengertian toleransi? Kedua, bagaimana toleransi umat beragama dalam Al-Quran? Dan yang ketiga, bagaimana toleransi dalam konsep pendidikan Islam? Maka, setelah adanya rumusan masalah, lebih paham karena tujuan penelitiannya yaitu pertama, memberikan pandangan mengenai pengertian toleransi. Yang kedua, untuk mengetahui toleransi umat beragama dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, dapat mengetahui toleransi dalam konsep pendidikan Islam. Maka muncullah penelitian mengenai manfaatnya. Di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk mengetahui perspektif Islam mengenai fenomena umat beragama dalam Al-Quran dengan deskriptif toleransi dalam beragama konteks pendidikan Islam. Dalam hal ini, guru pendidikan Islam semakin memahami maksud toleransi yang terdapat dalam Al-Quran, serta mampu menganalisis kandungan di dalamnya, terutama di bidang interaksi sosial antar manusia dalam toleransi umat yang berbeda keyakinan. Jadi bahwa segi teoritisnya itu akan mengetahui perspektif Islam mengenai fenomena umat beragama dalam Al-Quran. Kemudian dari segi praktisnya, manfaat yang didapatkan oleh peneliti adalah mengimplementasikan ilmu yang didapat di perkuliahan, terlebih dengan adanya toleransi antar umat beragama di dalam interaksi sosial para masyarakat pada umumnya. Orang tua, guru, dan peserta didik pada khususnya mampu menghadapi tantangan dan memecah segala persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, ada kerangka teori atau kerangka pemikiran, yaitu mengenai satu, pengertian toleransi, dua, toleransi dalam Al-Quran, yang ketiga yaitu toleransi dalam konsep pendidikan Islam. Kita bahas satu persatu, yaitu pertama, pengertian toleransi. Toleransi yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh tim penyusun tahun 2008 pada halaman 1538 dalam penelitian yang ditulis oleh S. Endriana tahun 2014 halaman 24 adalah: toleran berarti bersifat atau bersikap menenggang, dalam kurung menghargai, membiarkan, membolehkan, tutup kurung. Pendirian dalam kurung pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, tutup kurung, yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Maka toleran di sini memiliki arti sifat atau bersikap menenggang pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi itu sifat atau sikap pengurangan yang masih diperbolehkan. Kedua yaitu toleransi dalam Al-Quran. Di dalam Islam tidak ada paksaan terhadap umat untuk memeluk agama, karena memeluk agama itu memerlukan kesadaran dari dalam diri umat manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 bahwa Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuk agama Islam,
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pengertiannya yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini ayat 256 sangat jelas bahwa di sini disebutkan tidak ada paksaan untuk memasuki suatu agama. Apalagi di sini agama Islam itu tidak ada paksaan. Toleransi dalam konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam terdiri dari beberapa komponen, yaitu pengertian, prinsip atau dasar, tujuan, ruang lingkup, dan implementasi daripada pendidikan Islam itu sendiri. Komponen tersebut merupakan bagian-bagian yang menjadi pendidikan Islam sebagai sebuah konsep. Nah, dari komponen tersebut diketahuilah hakikat pendidikan Islam. Kemudian, langkah-langkah penelitian meliputi jenis penelitiannya, kemudian teknik pengumpulan data, dan yang ketiga itu analisis data. Yang pertama, jenis penelitian. Bahwa jenis penelitian ini yaitu secara metodologis menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, menurut Bogdan dan Taylor Mollung tahun 2017 mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai berikut. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Maka di sini jelas bahwa pendekatan kualitatif tidak akan menemukan statistika atau perhitungan. Jadi penelitian ini akan memusatkan perhatian pada fenomena-fenomena penting seputar toleransi dalam kacamata pendidikan Islam. Nah, teknik pengumpulan datanya bagaimana? Yaitu dalam hal ini teknik pengumpulan data kualitatif pada umumnya ialah pertama ada observasi, partisipasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Namun dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian pustaka. Untuk menambah kepuasan dilakukanlah wawancara sebagai informan dalam metode kualitatif berkembang terus itu secara bertujuan sampai dianggap memuaskan atau jenuh. Analisis data. Berdasarkan hal tersebut, maka analisis data ialah proses mencari, menghayati, menyusun secara tertib sistematis data yang diperoleh dari dokumen dan wawancara. Analisis data penelitian kualitatif bersifat induktif. Menurut Sugiono 2015 halaman 335, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berlanjut ya, penelitian terdahulu. Bagian ini yaitu memuat judul penelitian kita, apakah ada penelitian-penelitian terdahulunya dan bagaimana perbandingannya atau persamaannya dari penelitian kita dengan penelitian yang terdahulu. Yang pertama di sini saya mengutip dari hasil penelitian Muhammad Rifki Fakhrian tahun 2013 yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama dalam Al-Quran, Telaah Konsep Pendidikan Islam. Nah, dalam penelitiannya Fakhrian ini menunjukkan hasil penelitian bahwa hasil temuan tentang pembahasan toleransi umat beragama dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Terdapat dalam Al-Quran mengenai toleransi diantaranya surat Al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 99, Al-Baqarah ayat 256, Al-An'am ayat 55,
dan 108, Asy-Syura ayat 15, Al-Ankabut ayat 46, dan Al-Mumtahanah ayat 7-9. Yang kedua itu dari hasil penelitian oleh Yusuf Faisal Ali pada tahun 2017 yang berjudul Upaya Tokoh Agama dalam Mengembangkan Sikap Toleransi Antar Umat Beragama, studi kasus Desa Sindang Jaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, menunjukkan hasil penelitian bahwa proses terjadinya toleransi di Desa Sindang Jaya tidak terlepas dari usaha dan peran pemerintah setempat, tokoh agama, dan dukungan dari masyarakat. Kedua, dalam pandangan masyarakat Sindang Jaya, toleransi merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat yang dibuktikan dengan perilaku mereka yang saling terbuka dan menerima keberadaan agama lain. Yang ketiga, upaya-upaya yang dilakukan tokoh agama dalam rangka mengembangkan toleransi beragama, yakni melalui dialog antar pemuka agama dan pembina pemeluk agamanya masing-masing. Selanjutnya hasil penelitian dari Anggraini D. Suhartina S. 2017 yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama, Perspektif Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, bahwa menunjukkan hasil penelitian konflik antar umat beragama sering terjadi dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Karenanya diperlukan pemaknaan yang komprehensif terkait toleransi yang baik antar umat beragama. Nah, daftar pustakanya sebagai berikut. Ya, alhamdulillah presentasi saya kali ini saya selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dosen pengampu MK Semprop, dosen pembimbing akademik, kedua orang tua saya, kekasih saya, dan sahabat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih